Di sini semua LC kalau udah 10 hari ke atas ritual pasti di sini buat perkenalan, kata si maminya. Tiba-tiba rame banget di situ. Masa di kafe-kafe sebelah-sebelah tuh banyak, padahal lebih cantik-cantik kan yang sebelah-sebelahnya Mang. Tapi yang ditempatin saya ini rame banget. Gacor emang. Ngecor di situ. Ramenya minta ampun. Kamu tahu nggak? Kafe ini penganut pesugihan leak. Yang kata si Caca ini leak, saya baru tahu leak itu modelnya. Kayak orang badan mah, cuman kepala kayak barong lah. Isinya ke atas sama ke bawah. Lidahnya sampai sini, sampai lutut. Tuh, seribuan lah. Paus lagi. Kenapa? Runingin aja. Sobat, ini bukan rekayasa, jadi tiba-tiba Mbak Ais mengalami gangguan dan tampak nggak sadarkan diri. Menyusuri tambal ban pinggir jalan di malam sunyi, menjemput kisah Mbak Ais dengan langkah yang pasti. Ia berdiri diam di bawah lampu jalan yang temaram, diselimuti suasana sepi dari heningnya malam. Pertemuan ini terasa bukan sekedar kebetulan, tapi menjadi agenda untuk memberikan pelajaran. Kisah seorang wanita yang sedang mencari harapan dengan menjadi pemandu lagu untuk mencari penghidupan. Dengan tekad merubah nasib untuk jadi lebih baik. Perjalanan lintas pulau ditempuh tanpa mengeluh. Guys, kenapa nih? Ada apa, Mas? Bannya bocor. Oh, bannya bocor. Dari tadi bannya? Iya. Oh, oke. Jadi gimana nih kita syutingnya? Mau nungguin? Oh, duluan aja? Iya, ntar nyusul ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, duluan yuk, Mas. Aji. Kedatangannya disambut dengan ritual penyambutan, yang konon katanya merupakan satu praktik pesugihan. Guys, kita udah sampai. Yuk turun. Sampai, ya. Pemandu lagu baru dipilih untuk dijadikan tumbal dari pesugihan leak yang dijalani pemilik kafe. Mbak Ais, Ya. jadi bener waktu itu Mbak Ais tuh kabur dari Bali karena mau jadi tumbal pesugihan leak? Iya betul, saya kabur dari situ karena takut. Nanti saya mau cerita nih Mbak. Langsung aja nanti ke Mang Ai di studio. Oke, kalau gitu aku tinggal dulu ya. Kalau Mbak Ais udah ready, langsung aja Oke, masuk siap. ke dalam studio. Siap. Oh ya, nanti kita ngobrol-ngobrol di sini juga ya. Oke siap. Habis syuting, oke? Oke. Dadah, ditinggal dulu ya. Iya. Berbagai gangguan goib menghantui setiap hari, hingga mengguncang jiwa para pekerja di sana. Harapan yang berubah menjadi teror sadis ini dialami secara langsung oleh Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MM, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tentunya Amin. rezekinya melimpah ya. Oh iya. Di depan sudah ada Mbak Ais. Aduh, Mbak Ais nih. Ketemu Ketemu lagi ya. Iya. Apa kabar Mbak Ais? Alhamdulillah Mang Ai. Mang Ai, kru, tim. Sehat semua? Aman, dompetnya juga tebel nih pasti. Pasti. Udah habis lebaran ya? Iya. Tapi udah habis lagi. Habis lebaran kering lagi. Lebaran kemana mudiknya? Waktu Mudiknya kemarin pulang kampung. udah beres ya? Beres, alhamdulillah. Baik, Sobat, ini kejadian tahun 2022. Mbak Ais ini mengalami kembali hal-hal goib, hal-hal mistis, dan selalu terjadi pada dirinya. Jadi saya juga penasaran kok Mbak Ais ini
selalu terkena dan berhadapan dengan hal-hal yang di luar nalar ya. Kenapa Mbak Ais kok bisa begitu? Udah 3 cerita nih ya. Iya. Ini cerita yang ketiga Yang ya. Berarti 2 sebelumnya yang ini, videonya yang ini, dan sekarang yang ini. Semuanya tentang pelaku pesugihan. Bosnya ini melakukan pesugihan. Iya. Dan kenanya ke Mbak Ais. Saya sendiri. Kenapa Mbak Ais kok bisa begitu? Kata bapak saya waktu kecil juga sering gitu. Ibaratnya tulang wangi gitu. Tulang wangi. Iya. Wetonnya juga lumayan buat kayak orang-orang yang jahat mau pesugihan kayak gitu nyatu gitu. Dari wetonnya kebanyakan. Bersenyawa gitu ya. Kenapa waktu kecilnya sejarahnya kenapa? Punya teman goib. Punya teman goib. Namanya sama. Kenapa bisa gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu tiba-tiba datang sendiri. Ada cerita khusus mungkin ya? Ada insya Allah nanti. Sampai bisa dapat teman goibnya itu. Oke, pantesan jadi goib ini selalu tertarik kepada Mbak Ais ya. Ini halnya seperti ini. Itu sobatnya, jadi Mbak Ais ini bukan cerita mengarang. Bukanlah. Jadi setiap dia pindah ke satu tempat ada aja hal-hal mistis. Iya. Baik, Mbak Ais apa sekarang kegiatan masih seperti dulu sama atau udah berubah? Ya tetap profesi masih nyanyi. Masih nyanyi? Heeh. Oh sekarang nyanyi? Iya. Nggak kerja di satu tempat? Enggak. Di rumah aja kalau ada panggilan gitu ya? Nyanyi apa? Rock? Metal? Dangdut dong. Oh dangdut. Saweran ya? Iya. Oke, mudah-mudahan tambah rame deh Amin. sawerannya. Baik, sebelum bagi-bagi pengalaman, katanya suka nyanyi ya. Iya. Nyanyi dong sedikit biar penonton terhibur ya. Ayo dong. Lagu apa Apa aja nih? ya? Apa aja ya? Bebas. Yen ketemu seminggu hatiku rindu, perasaan gemeter seluruh tubuh. Iya, tepuk tangan dong. Mantap, luar biasa. Baik, saatnya kita nonton kembali Mbak Ais. Dan jangan lupa sebelumnya yang belum nonton videonya ada di atas ya. Malam mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Mbak Ais. Jadi gini Mang Ai, saya kan punya pengalaman baru di tahun 2022. Itu di suatu wilayah Bali. Kan kemarin kan ceritanya yang di Jatim. Nah tahun 2021-nya itu saya keluar negeri. Pas pulangnya, Keluar negeri iya kemana? ke Dubai. Ngapain? Kerja lah Mang Ai, masa jalan-jalan. Oh lama di sana? Enggak, 1 tahun doang. Nah terus pulang dari luar negeri kan tahun 2022. Saya kerja lagi Mang Ai. Nyari kerjaan yaitu di sosmed lewat Facebook. Di situ ada salah satu orang yang ngasih info ke saya Mang Ai, menghubungi saya. Saya juga tertarik. Di situ terjadilah berkomunikasi saya tuh Mang Ai. Orangnya tuh ngomong apa sih ya? Sudah gede. Apa? Tua, seribu nggak? Pause lagi. Milik aja, kenapa? Ramingin aja. Oh, Relax aja, relax. Sobat, ini bukan rekayasa, jadi tiba-tiba Mbak Ais mengalami gangguan dan tampak nggak sadarkan diri. Sebentar kita coba netralisir ya. Iya. tunggakin aman deh. Ya? Jangan ditunggakin, alisnya kali. Diatur tuh. Sudah. Wah. Ya. Oh, Nih, jengkang sak-sak. dia. Kayak gitu. Susah mas, ininya bolong. Enggak, ininya di leher. Di leher. Oh. Lu gimana, Pak? Dari rumah ini kan? Enggak, kalau pakai paris ini dari mana? Baik ya. Ya. Itu
Kain putih, kain putih. Geter tangannya. Oh iya. Geter tangannya. Dia kalau berat gitu. Di halaman. Karena di lah. Sering ini enggak? Ya sering kalau di rumah. Kalau sedang apa? Ya, kalau di rumah tuh sering. Kalau di jalan apa? Lamun, obat penenang itu adalah marah. Belum punya ini. Indonesia. Jadi kamu jangan masukkan dulu. Jadi sobat, menurut suami Mbak Ais, ternyata memang Mbak Ais sering mengalami hal seperti ini ya Mas ya? Sering ngelamun gitu. Masukkan dulu. Lama biasanya seperti ini? Nggak lama ya? Oh jadi di keluarga si Mas ini udah seperti biasa aja gitu ya? Ada yang menanganinya? Masih getar tangannya. Tapi nggak pernah teriak-teriak gitu? Ya biasanya teriak surupan kali ini mau nggak? Kami nggak. Tadi yang tadi Ini bukan yang bukan. Ambil lagi aja. Kalau si Mbak Dini nempel dari jalan atau apa? Enggak, dia juga punya tuh. Jadi dia nggak tahu ya? Nggak tahu. Kenapa? Tiba-tiba tadi. Tahu. Enggak. Banget. Mungkin dia kan? Ada nih. Kan apa? Enggak tahu. Ekstrim banget. Main lagi guys, yang dulu. Nah, situ aja loh. Hmm? Nah, Sini di sini kelihatan kamera. Kamera. Sini. Nanti kalau mau minum. Coba disantein, gembira hatinya, ya. digembirain. Tapi cerita ini kok dia gembira ya? Astagfirullah. Aneh ya. Ininya bisa digeser nggak? Ininya Nggak bisa. digeser, jangan begini posisinya. Kenapa? Harus nyerong sedikit. Nyerong ke sini gitu. Iya sedikit aja ya. Nggak bisa ya? Geser semua. Oh, Saya yang geser misalnya. buset. Ya saja nanti di situ makanya di sini. Duduknya iya. Udah. Udah sih, udah semua. Kosong. Apa ya? Masih belum connect. Masih sama Berarti dia. ini itu. masih bakal gangguan lagi. Belum bersih. Belum. Tapi udah sih kosong. Tak coba terusin lagi. Kosong. Kosong. Kita tanya Mbak Ais, udah siuman ya. Mbak Ais kenapa? Nggak tahu. Apa yang Tiba-tiba dirasakan? kayak ada yang nyamber. Berat gitu ya? Iya. Tadi pingsan ya? Jadi ini enggak, maksudnya agak tegak dikit gitu. Ya ini udah tegak. Mau pakai bantal belakangnya? Masih bantal. Ada bantal lagi nggak? Barangkali ini kasih satu lagi nih. Jadi biar santai gitu. Ada nggak lagi bantai satu? Biar nggak sesak napasnya ya? Iya. Diganjel. Sering begini ya Mbak Ais ya? Di rumah? Dari kecil juga sering gitu. Mungkin yang tadi yang apa temannya itu, teman goibnya? Bukan. Bukan, ini lain lagi. Apa yang dilihat oleh Mbak Ais? Kayak satru aja gitu. Tabrakan? Bentrok ya. Nggak mau diceritakan atau gimana? Bisa sebetulnya Mungkin. sih diceritakan juga bisa Mbak. Iya cuman nggak tahu. Iya. Agak-agak ini aja bentrok aja gitu. Nah, jadi gesekan gitu loh.
Ini biar santai nih dikasih ini bentuknya. Ada gede anggur. Udah lama begini, Mbak Ais? Dari kecil. Dari kecil? Iya. Nah kalau di rumah siapa yang nemenin ngobatinnya? Yang mengatasinya? Kalau nggak orang ya kakak gitu. Kalau kakaknya ada, Pasnya di mana gitu Mbak? kakak laki-laki saya. Nah di tahun 2022 ini saya ada cerita lagi Bang Ai. Itu pengalaman saya kerja di kafe sama jadi pemandu lagu. Karaoke? Iya karaoke. Yang berada di Bali. Nyari kerjaannya di sosmed. Ya di Facebook lah. Nyari scroll-scroll. Nah tiba-tiba saya tuh di inbox sama seorang. Nawarkan kerjaan. Si orang tersebut ini meminta nomor WhatsApp saya. Jadi terjadilah saya komunikasi. Nah kita sebut saja orangnya Mami yang punya kafe itu. Si Mami ini menjelaskan dari peraturan di situ, terus dapat fasilitas apa aja. Peraturan di situ tuh tidak boleh yang ada break kerja, harus kerja. Jadi nggak ada waktu yang kosong. Di situ 24 jam. Terus kata si maminya nanti dari gajinya tuh nggak ada gaji per bulannya, cuman dapatnya dari per botol. Nah di situ per botolan tuh dapatnya 10.000. Misalkan kalau saya nemenin orang dapatnya 20 botol, berarti 200.000. Tidak ada gaji. Dan juga di situ dapatnya kita dibayar tuh misalkan saya udah lamanya 2 jam nemenin. Nah di situ masuk di bill, nggak langsung ke saya makanya. Fasilitasnya penuh. Jadi dari baju, make up, high heels, itu kata si maminya dikasih. Terus saya tuh kayak pengen gitu man, jadinya tertarik. Ya udahlah nyari pengalaman juga. Kan saya tuh nyari kerja kenapa nggak di daerah sendiri, saya tuh malu nanti kalau ada orang yang lihat orang sendiri kan jadi merantau. Itu pengalaman saya lagi tuh. Persepakatan lah saya sama mami. Oke deal. Terus maminya nanti travelnya kamu yang bayar. Saya nggak ada uang. Jadi dihitungnya kaspun saya tuh. Dari Indramayu ke Bali. Si travelnya dipesan sama si mami. Travel tersebut dari Jakarta. Saya pikirnya mau kerja, jadi nggak ada pikiran yang gimana gitu, nggak ada. Saya pikirnya tuh fokusnya nyari pengalaman kerja udah. Travelnya ini ngubungin saya, di situ dijemputlah saya, nyampe lah ke Indramayu mobilnya. Sebut aja si Mas travelnya ini Mas Iing. Jalan darat ya? Iya. Nggak pakai pesawat? Nggak, naik mobil. Si travelnya jelasin kalau ini mobilnya tuh kena 850 dari Indramayu ke Bali. Itu bersih. Udah tiket naik kapalnya juga itu udah bersih lah, 850. Saya berangkat lah sama si Mas Iing ini. Itu saya canggung makanya. Nggak ada pengobrolan ataupun komunikasi, nggak ada. Tiba-tiba si Mas Iing ini connect kayak ngomong basa-basi. Nanya, emang kamu kerja di mana gitu? Di Bali. Emang kerja apa? Kata si Mas Iingnya. Nah, saya jujur saya kerja jadi pemandu lagu. Kata kasarnya tuh LC emang. Terus si Mas Iing ini ngeliat saya tuh kayak dalam ngeliat aja begini. Ya saya juga apa sih ini orang dalam hati gitu kan. Ngeliat kok kayak gitu. Tiba-tiba si Mas Iing ngomong, kamu yakin mau kerja ke sana? Iyalah orang mau kerja gitu. Yakin kamu gak ada perasaan firasat ataupun apa? Enggak, biasa aja orang mau kerja gitu kan. Terus tiba-tiba si Mas Iing nanyanya, kamu ada bekal gak mau ke sana? Ada, saya dikasih kakak saya gitu. Nah ternyata si Mas Iing ini nanya tuh bukan bekal uang.
bekal kamu berangkat dari rumah ke sana? Bekal apa gitu? Kayak gaib. Enggak, saya enggak ada gitu-gituan. Terus si Mas Iing ini ngomongnya, kenapa kamu nggak pakai? Ya saya kan punya Tuhan gitu. Jadi bekal saya cuman itu. Oh ya udah. Terus nanyain juga tuh Mang tentang bekal saku saya juga. Emang kamu kesana bawa sakunya berapa? Saya dikasih 1 juta sama si kakak saya ini. Terus Mas Iing ini tiba-tiba tangannya tuh ngambil di saku, ngambil dompet, ngitung-ngitung duit, langsung tangan saya digini dikasih. Nih, buat kamu 1.500.000 Mang. Dikasih sama si Mas Iing ini. Kok baik? Ya nggak tahu. Itu tiba-tiba dikasih aja gitu, buat bekal kamu. Karena mungkin si Mas Iing ini punya firasat yang buruk gitu di sana nanti saya tuh. Dikasih lah saya. Ini apaan sih Mas Iing? Gitu. Ini buat kamu, bakal kamu. Gak usah lah. Padahal dalam hatinya saya, buset enak nih dikasih duit itu kan banyak kan. Siapa yang gak mau duit gitu. Cuman omongan saya aja gitu. Buat apaan gitu, ngasihnya kayak gini. Enggak makasih. Terus kata si Mas Iingnya, ini buat bakal kamu. Nanti kamu kalau ada apa-apa di sana, ini yang bisa bantu kamu gitu. Kata si Mas Iingnya. Enggak gitu, udah gak apa-apa ambil aja. Udahlah itu. Saya kantongin duitnya. Si Mas Iing ini tiba-tiba ngomong, kalau si Mas Iing ini menduda, dia itu suka sama saya, cuma ya udahlah gitu, buat basa-basi. Udah tuh, nanti si Mas Iing ini ngomongnya mau dilempar saya tuh, mau dioper ke mobil satunya temennya itu. Jadi nanti pas di Banyuwangi saya dioper sama si temennya Mas Iing ini. Nah di situ saya komunikasi lama-lama nggak terasa, udah nyampe di Banyuwangi. Terus Mas Iing telepon temennya, ini udah sampai di rest area, jemput lah itu. Dateng, terus temennya si Mas Iing ini kayak ngomong, cuman 1, iya cuman ada 1. Udahlah, terus Mas Iing ngomongnya, nanti jangan diapa-apain ya, ini cewek saya kayak gitu. Saya ketawa di situ Mang Ai. Udahlah itu singkat cerita, berangkat saya dari rest area Banyuwangi. Berangkatlah. Di situ saya kan naik kapal ya Mang Ai. Dari Pelabuhan Gilimanuk mau nyebrang ke Bali. Nyebrang di situ kita tuh nggak ada perbincangan apa Mang Ai. Nggak ada komunikasi, nggak apa sama si travelnya ini. Nggak cerita udah nyampe di depan kafe Mang Ai. Itu saya kaget Mang Ai. Saya kaget. Hah? Gitu orang tempatnya astaga gitu. Ini kok ya pikiran saya Mang Ai di Bali itu kayak Jakarta ya kan ya. Ada gedung-gedung. Ngeliat di Bali tuh orang bule-bule ya. Orang bule banyak kan. Ya kirain mah tempatnya tuh mewah. Mang Ai tahu nggak itu tempatnya? Kumuh di pinggiran laut pantai, di pinggiran tuh jejer-jejer banyak kafe Mang Ai. Jadi kayak warteg. Situ saya tuh langsung lemes ngeliat tempatnya aja. Kena tipu nih kayaknya nih. Nggak keren ya? Iya enggak. Kayak kena tipu nih, udah nih saya nih fix gitu. Di situ saya udahlah gitu, terlanjur kan si maminya waktu di telepon nggak bilangin tempatnya gimana. Saya kan makanya sebelumnya kerja tuh tempatnya bagus kan, terus juga di lobi kan duduk tamu yang nyari saya. Nah di situ Mang Ai kitanya yang nyariin tamu, nggak ada tempat khusus karaokean, nggak ada Mang Ai. Itu kayak gini nih duduknya juga. Kursinya tuh kayak gini Mang Ai. Mejanya juga kayu, dan jadi di situ kayak ada layar tancapnya doang satu gede. Buat kita ngeliat-ngeliat buat karaokean di situ. Ada bulenya? Nggak ada. Oh ditipu lah. Udah kesepakatan udah nyampe di Bali juga, udahlah gitu. Mau gimana lagi? Nah di situ si maminya nyambut saya. Terus suruh masuk ke kamar. Nah di situ mesnya Mang Ai sebelah-sebelahan. Di sini mes, sebelahnya tuh tempat kerja. Setelah itu si maminya bawa saya ke dalam, suruh milih kamar. Nomor 3 sama nomor 4. Saya lihat-lihat yang agak enakan tuh di kamar 4 Mang Ai. Saya mau masuk, tiba-tiba
LC-nya ini ada LC, anak buahnya si Mami, tiba-tiba datang langsung kayak stop saya, nggak boleh masuk di situ. Terus saya juga, kenapa disuruh milih kalau di nomor 4 ini nggak boleh dimasukin gitu. Ya tadinya udah aja masuk aja ke kamar nomor 3, udah tidur. Udahlah, ngalah gitu lah. Gimana sih orang udah nyampe situ juga, mau pengen pulang juga jauh Mang. Masuklah saya di kamar saya, tiba-tiba si maminya ngomong, kamu siap-siap dandan terus langsung ke lobi. Hah? Kok nggak istirahat dulu gitu? Nggak boleh, kata si maminya tuh. Nggak boleh Mang. Aneh kan baru datang capek Mang, 2 malam bayangin di mobil. Pantat sampai tepos gitu kan. Terus paksa si maminya harus kerja. Udahlah gitu, ngalah lagi. Dandan kerja itu Mang, kamar mandinya tuh kayak WC umum juga pantasan WC umum daripada itu toiletnya tuh, tempat mandinya. Sampai mikir, wih ini mah fake ini, pembohongan nih udah. Singkat cerita saya udah dandan, masuklah ke lobi. Banyak LC-nya. Ada 20 LC Mang. Terus saya di lobi itu ditarik tiba-tiba Mang. Di situ tiba-tiba ada LC yang kerja di situ, sebut saja namanya Caca. Si Caca ini narik saya Mang. Kamu sini. Apa sih kok ditarik-tarik gitu. Saya nanya. Terus kata si Caca ini, kamu jangan di dalam. Emang kenapa? Ya harus di luar lah. Saya malu emang ya. Kok di luar sih? Iya dong, harus di sini tempatnya gitu. Emangnya kenapa? Ya nyari tamu, kata si Cacanya ini. Ya dalam hati saya, apaan sih harga diri gitu. Walaupun kerja kayak gitu juga malu juga lah gitu. Ada malunya ya emang orang pinggir jalan gitu kan. Udah duduklah itu sama si Caca saya tuh. Tiba-tiba rame banget di situ. Kafe paling rame sederetan tuh banyak kafe. Puluhan kafe di situ. Pinggir laut tuh banyak kafe semua. Macet Mang. Tiba-tiba banyak tamu-tamu sampai penuh, sampai keluar-luar. Nah, saya di situ langsung kerja. Masuk, ditarik ada tamu juga ya. Saya kerja selama 7 jam baru pertama masuk. Gacor di situ ramai banget Mang. Aneh banget. Masa di kafe-kafe sebelah-sebelah tuh banyak, padahal lebih cantik-cantikan yang sebelah-sebelahnya Mang. Tapi yang ditempatin saya ini ramai banget. Ramai gak ketulungan. Saya udah kerja hari yang keduanya. Saya masuk lagi kerja Mang. Masuk kerja. Saya di lobi dulu duduk nih. Kan belum waktunya kerja Mang. Si Caca ngomong, nyamperin saya. Kata si Cacanya, kamu di sini dulu ya sama aku nemenin. Oh iya. Gitu. Terus tiba-tiba dari arah depan ada LC lain Mang, nyamperin saya. Sebut saja namanya si Nunut. Nyamperin saya tuh, narik saya. Katanya temenin saya. Mau ngapain sih? Nemenin, ada tamu. Jadi di situ orangnya tuh ada 8 orang laki-laki. Jadi LC-nya itu 2, saya sama si Nunut. Terus saya tuh udah duduk sama si Nunut, udah nuang-nuangin minuman. Tiba-tiba Mang, si Caca dari belakang tuh jalannya itu santer banget tuh, kayak buru-buru. Pas nyampe saya di situ, tiba-tiba ngejambak si rambutnya si Nunut, langsung dijambak begini. Langsung teriak-teriak, gitu, ribut di situ Mang. Tiba-tiba si Cacanya tuh ngambil botol Mang, dipecahin nggak kepalanya si Nunut. Saya di situ kaget, tiba-tiba kok si Caca kok mukul si Nunut sampai parah kayak gitu. Jadi di situ ribut, dan alhamdulillahnya di situ mamanya nggak ada, belum masuk Mang. Kalau udah masuk mah yang nggak tahu itu. Tamunya juga ada keluar semua itu Mang. Udah banyak darahnya banyak. Itu lantai ini darah campur minuman. Sampai bartendernya lari ke situ Mang. Misahin. Jadi tamu tuh nggak ada semua dalam tuh, ada keluar.
Terus si bartender telepon ambulan. Di situ kan rame emang kafe-kafe sebelah tuh udah ngeliat. Ada apa? Dikiranya ada tamu yang lakuin kekerasan. Ternyata enggak gitu. Elsie sama Elsie di situ mang perang gitu. Cerita udah dibawa nih. Nah saya narik Caca nih ke mes. Saya nanyain mang Cak kok kamu kayak gitu sih? Kenapa gitu? Terus si Caca tuh kayak nangis mang di situ. Kenapa kamu? Ceritalah gitu, nggak apa-apa. Sambil saya beresin luka-lukanya tuh mang, kan bekas botol kan. Itu kan kacanya kan nancep-nancep gitu. Terus dia tuh cerita mang si Nunut itu anak kesayangannya si Mami mang. Si Nunut kalau kerja tuh hoki banget, jadi kesayangan lah. Intinya kesayangannya si Mami. Dan si Caca ini cemburu mang. Kenapa bisanya cemburu? Gara-garanya si Nunut minta apapun dikasih. Sedangkan si Caca minta kasbon gak dikasih. Padahal itu buat berobat ibunya mang. Dan gara-gara gak dikasih kasbonan, ibunya meninggal. Kata si Caca ini, loh kok bisa ya? Padahal Mami kan orangnya baik. Baik apanya? Baiknya sama orang yang hoki-hoki aja kerjanya. Kalau sama kita-kitaan mah apa sih? Cuma manis-manis doang. Kata si Cacanya. Terus tiba-tiba ngomong, kenapa sih enggak si Nunut aja yang jadi tumbal? Saya kaget mang di situ. Cak ngomong apaan sih? Kok tumbal? Iya tumbal. Kok bisa? Iyalah orang Maminya aja muja setan. Kata si Cacanya itu. Itu saya kaget. Saya feelingnya ke Jatim mang. Kayak inget Jatim saya nih. Buset ini mah. Di Jatim lagi aja nih tempatnya kayak gini. Nyesel dah udah. Ke dalam hati tuh. Tapi gak diomongin. Di Cacanya itu keceplosan kayak gitu mang. Karena kesel juga kan. Orang tuanya udah gak ada. Gara-gara gak dikasbonin. Jadi kesel langsung dia ngelontarin gitu. Dia teriak-teriak mang di situ. Udah sih berisik gitu kan, malu kamu tuh. Masa ributin kayak gitu diributin. Ya bukan itu aja. Kata si Cacanya. Si Nun tuh suka ngerebut tamu saya. Kata si Cacanya. Kok bisa? Iyalah. Giliran si tamunya si Nunut ditemanin sama saya tuh. Gak dibolehin. Giliran dia yang ngerebut. Fan-fan aja gitu, baik-baik aja. Nah di situ kan si Nunutnya lagi di rumah sakit nih, anak kena gacok botol. Singkat cerita pagi satu tidur mang ada teriak-teriak, debak-debuk. Apa sih? Pas bangun nggak tahu Mami tuh, sialan bang, gitu mang teriak-teriak. Si Maminya pergi tuh. Mang saya ngeliat nih si Caca. Ada banyak mak rupanya. Ada lebam, kasihan. Tangannya banyak darah. Orang kemarinnya kan kena botol tuh kan, kena kaca-kaca. Itu berdarah lagi. Saya lihat, muka kamu kenapa kayak gitu? Tahu nggak mang kayak kaca lemari rias tuh, kan kacanya gede, pecah semua bawah mang. Diamuk sama si Mami, kata si Caca. Kan gara-gara kemarinnya mukulin si Nunut, si Caca ini. Maminya gak terima, mang. Dipukulin mang sampai lebam-lebam kayak gitu. Saya sama si Caca di situ nangis, mang. Kok kamu bisa kayak gini gitu? Saya juga mau keluar juga nggak bisa. Kenapa? Kena kontrak gitu. Kan saya juga gitu, mang. Di kontrak. Nggak ada. Berapa bulan kontraknya? Kontraknya itu 6 bulan, ditahan juga KTP-nya di situ. Kan waktu Ditahan komunikasi KTP. iya. Komunikasi tadinya tuh nggak ada perbincangan gitu. Tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu aja. Kontrak kamu berapa bulan emang kontraknya? 6 bulan sama. Terus kamu kan di sini kan lama. Kenapa nggak ada tabungan atau gimana? Gak ada. Loh kenapa? Ya dipotongin terus. Buat kirim ke kampung jadi nggak bisa kumpul. Kan nggak ada gaji tuh mang dapatnya dari perbotolan. Jadi si Caca ini tertahan oleh kontrak.
Di situ kan saya sambil nangis bareng, saya beresin luka di tangan, terus sama pada lebam-lebam semua. Saya cerita, masuklah kerja. Di situ saya udah nyampe 10 hari kerja di situ. Tiba-tiba si Caca ini ngomong, Mang, "Is, kamu jangan lama-lama di sini." Saya kaget, Mang. Kenapa? Saya juga di sini kan lama juga, kontrak 6 bulan. Enggak, jangan. Kenapa, Ca? Intinya jangan gitu. Jadi belum buka tuh Caca. Belum ngomongin. Udahlah gitu. Iya, nanti saya usahain cepat keluar dari kafe ini. Saya juga nggak betah. Tepatnya kumuh kan. Terus selang 12 harinya si Mami calling saya, Mami. "Nanti kamu ikut Mami keluar," kata si Maminya. "Mau kemana, Mi?" "Dah, jangan bilang-bilang siapa-siapa," kata si Maminya. "Oh ya udah, nanti ada iri gitu. Nanti kamu saya bawa jalan-jalan." Saya pikir, "Wide, kayaknya nih kesayangan juga nih kalau gitu." Pikir saya nih, Mang. Ingat si Nunut itu kan selalu dibawa-bawa sama si Mami. Jadi saya tuh pikirnya tuh ke situ. Mungkin si Maminya suka juga gitu karena kerja saya juga bagus, Mang. Wih, ada topi malam mencekam. Pakai ah. Hari yang ke-13 dibawa mangai saya. Saya dandan rapi, tiba-tiba si Caca nanyain, "Loh, kok kamu rapi banget, mau kemana?" "Mau beli makan." "Di mana?" "Di lapangan." Kan di situ ada mangai lapangan tuh. Di situ kan banyak orang jualan. Jadi saya pura-puranya mau ke situ. Nah, si Maminya ini udah nungguin di depan, di jalan besar. Saya dari kafe ke situnya jalan kaki, Mang. Terus si Maminya kan di Grab. Nah, saya naiklah sama si Mami. Terus si Maminya ngomong, "Nanti kamu di sana jangan rewel. Jangan kebanyakan nanya." Oh, ya udahlah, ya. Situ Mami tuh bawa kantong kresek ya. Apa sih? Plastik hitam gede tuh. Gak tahu apa isinya. Udahlah, turun kita udah sampai tujuan. Itu di laut, Mang. Di pantai. Sepi, gak ada orang situ. Tiba-tiba si Mami ngomong, "Ini ganti baju." "Hah? Ganti baju? Buat apa gitu?" Pakai bajunya tuh dikasihnya tuh, Mang, baju orang Kembenan. Orang Kembenan. Yang di Bali tuh kan banyak kan baju-baju kayak gitu warna putih. Gak mau, Ami, malu. Masa kan baju kayak gini siang-siang ini? Malu lah. Gak ada orang ini, cepetan. Udahlah, paksa itu. Paksa terus udah ganti. Si Maminya tuh nyalain kemenyan yang kayak sapu lidi panjang-panjang. Kemenyannya itu kayak kemenyan orang Cina. Terus dinyalain. Di situ ada 7 biji, Mang. Terus sama bunga 7 rupa di situ. Saya kaget, Mang. Ini buat apa gitu? Ada bunga, ada kemenyan. Insting saya nih langsung ke Jatim. Kayak inget si Jatim itu. Waktu kerja di Jatim. Kayak sama ya. Tapi kata si Maminya, "Dah, jangan banyak tanya kan." Jadi udahlah, pasrah gitu. Si Maminya ngomong langsung, "Kamu ngerendam gitu di laut." "Hah? Ngerendam? Siang-siang suruh ngejebur di laut kan?" Kayak pikirannya tuh, "Ih, apaan sih, buat apa gitu." Udah buat perkenalan. Di sini semua LC kalau udah 10 hari ke atas ritual pasti di sini buat perkenalan, kata si Maminya. Udahlah, udah rendam. Terus si Maminya tuh temennya tuh beginiin, dia tuh begini-begini berapa kali nggak tahu lah itu sambil ngomong kayak bahasa Bali, nggak tahu itu ngomong apa. Terus bunganya ditaburin lah, taburin di saya, begini. Saya juga sampai kaget gitu. "Loh, kok Mi ada bunga-bunga segala gitu?" "Diam," kata si Maminya. Di situ mah tiba-tiba Mang Ai pas ditabur-taburin bunga sama di apa diputer-puterin kemenyan itu, tiba-tiba
badan saya tuh kayak keiket Mang Ai, sakit banget. Langsung tegak begini. Loh kok pada sakit ya? Mi pada sakit Mi badannya. Oh itu berarti udah nyatu, udah berteman kata si maminya tuh ngomongnya. Saya nggak tahu tuh tujuannya buat apa tuh, nggak tahu. Orang maminya ngomongnya buat perkenalan kan, setiap LC yang baru pasti segitu semua Mang Ai. Saya kan nggak boleh cerita nih Mang Ai. Nah setelah itu saya minta foto Mang Ai. Fotoin dong mami gitu buat kenang-kenangan. Nah saya difotoin Mang Ai. Tempatnya bukan buat pariwisata tempatnya, lautnya. Jadi saya heran juga kok bisa nggak ada orang satu pun. Udah difotoin. Terus saya tuh ganti baju pulang Mang Ai. Saya orangnya nih Mang Ai, kalau kayak begitu tuh nggak kuat nahan. Harus cerita nih gitu. Nggak boleh ada yang disimpan. Saya ngomong lah sama si Caca. Is kamu dari mana bisa dari mami tuh? Diajak ke laut. Hah? Diajak ke laut? Iya, terus saya juga suruh rendam. Terus mami juga bawain kemenyan sama bunga gitu. Berbungaan. Langsung, yang bener kamu. Si Caca itu ngomongnya gitu Mang Ai. Kayak kaget. Kok kamu sampai kayak gitu sih ekspresinya gitu? Enggak, Is. Gimana ya mau ngomongnya, kata si Cacanya. Gak apa-apa sih ngomong aja gitu. Kok kamu gak cerita sih kalau kamu mau dibawa sama mami ke situ? Ya kan sama maminya kan gak boleh diceritain ya Mang Ai. Jadi saya simpen, saya udah selesai di situ kan saya ceritain. Terus si Caca ini ngomongnya Mang Ai, Is kamu tahu nggak? Kafe ini penganut pesugihan leak. Di situ Mang Ai saya, kaget. Pesugihan leak. Iya, kaget saya Mang Ai. Terus kata si Cacanya, makanya Is saya ini ngomong sama kamu suruh cepat keluar karena kamu tuh mau dijadiin tumbal. Saya Mang Ai nangis di situ. Nggak mau lah, kemarin saya di Jatim gagal masa sekarang di Bali gitu kan jadi. Buset gitu, di sini saya mau cari pengalaman. Kenapa selalu begini lah gitu. Terus si Cacanya ngomong, setiap anak baru kayak gitu Mang Ai. Tapi mami nyarinya yang wetonnya sama perhitungannya dari si pesugihan leak itu pas hitungannya. Dan kebetulan kata si Caca saya pas banget Mang Ai. Jadi si Caca ini mau ngebantu saya untuk keluar dari kafe tersebut. Saya juga mau keluar juga susah. Kan pikir saya Mang Ai, kalau naik kapal itu kan harus ada KTP ya. Kan kalau kabur KTP-nya kan ditahan sama si mami. Itu saya pusingnya di situ. Tapi si Caca ngomong, enggak usah pakai KTP. Loh kok bisa? Pakai bus, bisa. Nanti bus sendiri yang nanggungin. Jadi kamu kan tinggal duduk aja di mobil itu. Jadi si Caca ngasih informasi kayak gitu, saya ada peluang nih Mang Ai buat kabur nih dari situ. Itu udah berapa lama? Itu 13 harian. Baru 13 hari? 13 hari. Terus tiba-tiba Mang Ai, badan saya nih sakit semua Mang Ai. Kaki ini kayak gak bisa jalan Mang Ai. Sakit banget ini. Terus ininya juga merah Mang Ai. Di sini, merah semua di sini. Si mami ini datang. Kerja. Ada yang nyariin. Mi saya sakit, saya izin dulu gitu. Oh ya udah ya. Itu nggak marah Mang Ai. Biasanya tuh nggak boleh, itu tiba-tiba baik Mang Ai. Ya udah ya nggak apa-apa. Kata si maminya nih. Jadi saya nggak kerja di situ. Soalnya saya sakit Mang Ai. Saya tuh ke belakang, ke WC, mau buang air kecil. Tiba-tiba ada bayangan Mang Ai. Bayangan gede banget Mang Ai. Itu jadi nggak ngadepnya ke saya, nggak ngadep ke saya tuh, ngadepnya ke WC aja gitu, ke WC sebelah sini. Nah, dia tuh kayak begini, nggak berpaling mukanya, nggak kelihatan. Dari sini mah kayak orang Mang Ai,
tangannya tuh gede banget ya, kayak ada bulunya sedikit. Itu kayak orang pakai topeng, gede banget ininya nih. Kepalanya tuh gede banget Mang Ai. Sampai di situ saya nggak bisa, mau teriak juga nggak bisa Mang Ai. Nggak bisa Mang Ai. Di situ saya mundur, saya berusaha badan saya itu harus digerakin, mundur, lari lah Mang Ai. Ke kamar, nggak jadi tuh pipis Mang Ai. Saya cerita Mang Ai sama si Mas Iing ini, teleponlah saya. Mas, saya habis ngeliat itu gitu ada penampakan. Nah kan udah dijelasin sama saya kemarin, katanya kamu nggak ada firasat apapun. Ya emang nggak ada apa-apa gitu. Emang saya kan niatnya kerja, bukan nyari kayak gituan. Ya udahlah, pokoknya kamu harus keluar dari situ. Kenapa saya ngasih uang itu? Saya udah firasat nggak enak. Saya kasih uang bekal biar kamu nanti keluarnya ada bekalnya, kata si Mas Iing. Itu udah teleponnya. Yang kedua hari itu saya sakit lagi kan, belum sembuh Mang Ai, masih sakit. Si Caca tuh nyamperin ke saya, ngasih obat, ngasih makan. Telepon lah si Caca ke Mami. Mi, ini Ais masih sakit, gimana? Nggak dibawa ke rumah sakit aja gitu. Terus kayak maminya langsung ngomong, enggak, orang sakit biasa gitu, ngapain ke rumah sakit, cuman pilek batuk gitu doang. Mahal ke rumah sakit, emangnya di kampung gitu, biayanya murah, kata si maminya. Saya sakit hati Mang Ai di situ. Cuma ya udahlah, mungkin bener juga kan. Dikasih obat sama si Caca, sama makanan juga. Si Caca pamit kerja. Mas ini telepon saya Mang Ai. Is, gimana kalau saya jemput kamu, kata si Mas Iingnya. Udah perasaannya nggak karu-karuan, kata si Mas Iing nih. Gimana ya kaburnya gitu kan nggak bisa Mang Ai. Kalaupun nanti si mobilnya Mas Iing ini ke situ kan banyak orang main, nggak mungkin bisa gitu, nanti ketahuan. Jadi dipikirin lagi nanti, ya udahlah kalau itu mah emang idenya nggak masuk akal, ya udahlah nanti dipikirin lagi gitu. Terus tiba-tiba si Caca tuh datang Mang Ai. Is, ini mami kayak ada syukuran gitu. Jadi kan karena kafenya itu Mang Ai rame terus, itu si mami mau ngajakin anak-anak makan-makan Mang Ai. Makan-makan di luar, di restoran. Saya ada alasan nih Mang Ai. Ada alasannya kan, nggak ikut, sakit. Kata si maminya sih suruh ikut, tapi nggak mau gitu. Terus si Cacanya, ya Mi janganlah, kan si Ais lagi sakit. Ya udahlah, ya nanti kamu di sini aja, nanti dibungkusin aja makanannya. Iya Mi, gitu aja. Hari malam ketiganya, ini pas saya mau kaburnya nih Mang Ai. Hari yang ketiga, si Mas Iing telepon. Is, kamu yang banyak-banyakin zikir gitu. Terus sholatnya juga jangan dijauhin. Soalnya ini kayaknya perasaan saya nggak enak banget. Nah di situ saya Mang Ai yang baru megang mukena Mang Ai. Saya kebetulan dibawain Mang Ai mukena sama kakak saya tuh di tas tuh. Saya baru ngambil, gemeter Mang Ai. Orangnya baru megang mukena kan, gemeter di situ. Bisa enggak ya sholat gitu? Masih inget enggak ya? Ternyata masih inget Mang Ai. Di itu saya sholat. Habis sholat tiba-tiba Mang Ai badan saya tuh nggak enak banget Mang Ai. Tidur saya tuh. Habis sholat apa tuh? Saya tuh mau ke WC lagi tuh Mang Ai. Itu ada si Caca lagi mandi. Saya nungguin Mang Ai. Saya foto-foto kan ada kaca Mang Ai di pintu WC kan, kalau orang buat ganti baju lihat kan begini gitu kan, buat lihat kita ganti baju pas apa enggak. Ada kaca di situ gede. Ya saya foto Mang Ai. Nungguin si Caca keluar. Terus si Cacanya tuh nungguin saya masuk tuh. Takutnya kata si Caca, takut kamu ada apa-apa. Nanti kan kalau ada saya kan enak gitu. Ya udahlah. Si Caca nungguin lah keluar. Udah tuh saya keluar dari kamar mandi, saya jalan bareng sama si Caca itu masuk ke kamar. Saya ngomong dalam kamar, Cak foto bareng yuk buat kenang-kenangan. Di situ Caca nolak Mang Ai. Gak boleh. Lah kenapa kok gak boleh foto bareng? Gak bisa Is.
sama mami nggak boleh suruh foto-foto gitu. Nggak boleh Mang Ai. Aneh, nggak mau difoto. Oh ya udahlah gitu. Udahlah nih kamu makan gitu, terus minum obat, terus istirahat. Oh ya udah ya. Saya tiduran, scroll HP. Saya tuh nggak sengaja Mang Ai. Nggak sengaja banget ngeliat foto saya yang foto di belakang itu, di WC yang di kaca. Itu ngeliat ada penampakan Mang Ai. Dokumentasinya udah dikirimin sama tim. Ada penampakan Ada. di kacanya itu. Iya, ada. Nggak tahu itu, pokoknya ada aja kayak apa ya? Matanya tuh kayak lampu gitu, nyala di situ tuh. Saya juga kaget, loh kok ada ini ya? Loh apaan ini gitu? Ya pikir saya bayangan apa-apa ini ya kali ya. Tapi bukan, itu kayak sorot mata Mang Ai sebelah. Udahlah saya tidur aja gitu. Tiba-tiba Mang Ai di depan saya ada sosok itu Mang Ai. Yang kata si Caca ini leak, saya baru tahu leak itu modelnya. Itu badannya gede sampai nyentuh atap. Gede banget Mang Ai, tinggi. Itu kukunya tuh panjang banget, ada bulu-bulunya sedikit. Kayak orang badan mah. Cuma kepala kayak barong lah. Jadi ininya tuh atas giginya tuh. Siungnya ke atas sama ke bawah. Yang bikin ngerinya Mang Ai apa? Lidahnya sampai sini, sampai lutut. Panjang sampai air liurnya tuh netes. Tuh saya kaku Mang Ai ngeliat itu. Jelas, di depan kan saya lagi tiduran. Depan aja gitu. Gak ada orang lain. Gak ada. Saya mau teriak sekuat-kuat juga tetap aja kan. Orang udah masuk kerja, suara musik gitu kan, maupun teriak-teriaknya juga ya tetap aja nggak kedengeran. Masuk ke tubuh saya Mang Ai, langsung cepet, gitu. Mang Ai sakitnya luar biasa. Walaupun sakit kemarin pernah sakit juga nggak sesakit itu Mang Ai. Sakit banget, kayak mau diambil gitu. Dalaman saya tuh ini organ-organ tubuh saya tuh kayak mau diambil. Sakit banget, saya teriak di situ nggak ada yang kedengeran kan. Tiba-tiba muntah. Dan muntah itu keluar darah Mang Ai. Darahnya tuh hitam pekat. Saya fotoin ke Mas Iing. Mas ini saya tiba-tiba muntah gitu. Saya chat tuh. Loh kenapa gitu. Kayak si Mas Iing nih panik. Kayak langsung. Kayak suaranya sih agak nangis gitu ya. Kayak agak nangis gitu. Telepon. Saya ceritain saya ngelihat si sosok itu di depan. Terus tiba-tiba masuk ke tubuh saya. Terus muntah itu, muntah darah. Saya kan biasa ya orang cewek tuh kalau lagi sakit apa pap gitu. Saya pap sambil nangis kan. Dikirimin lah ke si Mas Iing. Terus Mas Iing yang ngomong, ih itu kok ada belatung. Ih kok kamu ada belatungnya? Belatung mana sih, gak ada. Itu di dekat mulut kamu, di bibir, kata si Mas Iing ini. Saya kirimin Mang Ai. Ternyata iya Mang Ai, ada di fotonya. Tapi pas digini-giniin gak ada. Maksudnya di foto Anda ada itu. Ada, saya udah kirim ke tim. Di sini nyangkut itu. Saya makin takut banget di situ. Saya pengen keluar dari sini, gimana caranya? Udah kamu sholat aja dulu, kata si Mas Iing. Nanti Allah ngasih petunjuk, kata si Mas Iing ini. Di situ saya adakan tempat air Mang Ai. Saya pakai aqua itu Mang Ai. Wudunya dalam kamar aja. Biarin lah, mau banyak air mau apa biarin lah. Orang nggak kuat bangun kan Mang Ai, masih sakit. Saya wudu, saya sholat di situ Mang Ai. Habis sholat selesai, si Caca datang Mang Ai tiba-tiba, ketok-ketok pintu. Is, kak lah. Saya ada rencana nih. Rencana apa? Ntar nih Cak, saya mau cerita dulu nih. Saya ceritain Mang Ai ke si Caca ini. Saya mau cerita dulu, kamu jangan dulu ngomong gitu.
tak potong dulu nih. Saya tadi ngalamin kejadian yang aneh gitu. Terus si Caca refleks matanya kan lihat ada tumpukan depan, saya kan muntah kan di tisu makanya. Di tisu itu ada darah kan, tanya tuh si Caca, "Loh itu apaan Is?" Ya makanya ini saya cerita. "Oh ya udah apaan?" "Cak, kata kamu kan di sini kan penganut pesugihan leak." Saya tanya tuh makanya. "Saya di sini ada sosok tinggi besar, berbentuk badan kayak orang, kukunya udah panjang makanya. Panjang banget. Terus kayak ada bulu-bulunya di sininya tuh. Kayak rambut tapi kayak bulu gitu. Emang sih panjang gitu kan, kayak intinya kayak singa aja gitu kan, banyak rambutnya itu. Siungnya ke atas, ke bawah gitu. Giginya tuh. Terus matanya merah. Ini yang bikin ngeri, Cak. Lidahnya itu sampai sini, sampai lutut, banyak air liur." Kata si Caca tiba-tiba, "Fix. Leak." Langsung saya di situ. "Yang bener sih kamu." "Iya." "Kamu datengin?" "Iya." "Wah, ini mah udah. Jangan sampai kamu kena di sini." Terus gimana ini? Saya tuh panik makanya. Ya makanya ini saya mau ngomong gitu. "Mau apaan kamunya, Cak?" "Nanti Mami besok mau ngajak keluar semua LC." Ya, itu kan udah perjanjian Mang Ai. Yang mau syukuran itu mau makan-makan keluar, mau makan-makan semua. Terus si Caca tuh ngomong Mang Ai, "Nanti kalau kita udah pergi, kamu bawain barang-barang kamu, masukin ke koper, pergi dari sini." Si Cacanya kayak gitu Mang Ai. Dan tiba-tiba si Caca ngasih duit Mang Ai, 500.000 di tangan saya ini, "Buat saku kamu." Saya kaget Mang Ai. "Cak, ini buat apaan?" "Udah," katanya, "ambil." Kan saya di situ nggak dapat uang Mang Ai, kan masih ada di Mami itu kan, ditahan, jadi nggak bisa diambil. Jadi si Caca ini kasihan Mang Ai, masih uang saya 500.000 buat ongkos kamu. "Cukup nggak cukup ya, maaf saya bisa ngasihnya 500.000 kata Cacanya. "Ya Ca, makasih ya, kamu udah baik sama saya, udah mau nyelamatin saya juga." Di situ saya bersyukur Mang Ai. Saya setiap kalau ada apa-apa selalu ketemu orang baik gitu. Alhamdulillahnya di situ. Saya di situ beres-beres. Saya aslinya masih sakit Mang Ai. Cuman pikiran saya langsung bisa ada kesempatan keluar dari situ. Saya bangkit Mang Ai. Semangat itu Mang Ai. Langsung saya telepon Mas Iing. "Mas, ini saya mau keluar dari sini. Cuman siang nunggu si maminya bawa anak buahnya keluar gitu, makan." "Oh ya udah ya." Sacanya tuh balik lagi Mang Ai. "Nanti kalau kamu pergi dari sini, tolong jangan ngubungin saya. Buang kartunya gitu. Ganti. Kenapa? Nanti dilacak kena gitu. Saya nitip pesan kamu aja gitu. Jangan cerita ke siapa-siapa soal kafe ini gitu. Soalnya saya juga di sini sama-sama juga gitu. Sama-sama tahu tempat karaoke-nya. Jadi itu privasi. Cuman dia ngomongnya ke saya doang Mang Ai. Karena saya mungkin udah akrab juga kan. Gak cerita, maminya tuh datang bawa mobil 2, bawa anak-anak pergi mau ke jalan-jalan. Terus si Cacanya langsung ngeliat saya gitu Mang Ai, sambil nangis Mang Ai, ngeliatnya tuh dada gitu. Di situ saya nangis Mang Ai, langsung saya kumpulin perkakas saya tuh, masukin ke koper, saya keluar Mang Ai. Kan mau ke jalan besar dari tempat kafe tersebut jauh. Kalau jalan kaki bisa 3 jam Mang Ai. Tuh apa sih, kepelosok banget tempatnya, makanya juga saya kaget. Tiba-tiba ada orang Mang Ai nawarin, "Mbak mau kemana?" gitu. "Mau ke jalan raya. Mau nggak naik gitu, ngerapetin nggak?" "Nggak, cepetan." Saya naik, alhamdulillah Mang Ai. Dapat taikan tuh gratis. Sambil bawa koper. Iya, tentangan banyak tuh. Perkakasnya kan ada baju kotor juga gitu. Tentangan jalan kaki itu bawa koper. Tiba-tiba ditawarin, saya mau lah. Sama si mas-mas yang bawa ini, yang nawarin naik motor ya kan. Suruh ditunggu di halte. Ada halte di situ, suruh nunggu, nanti ada bus. Namanya mbaknya mau kemana?
mau ke ini, mau ke Indramayu pulang. Kayaknya nggak ada kalau sampai situ. Adanya di Jakarta. Kata si masnya itu. Oh ya udahlah nggak apa-apa lah. Nah di situ udah itu ditinggal saya tuh Mang E sama si mas itu. Saya terima kasih lah sama Mas ini. Saya telepon Mas Iing. Halo Mas Iing, alhamdulillah nih saya udah keluar gitu. Saya lagi di halte nunggu mobil datang. Oh ya udah ya, kamu uangnya masih cukup nggak? Masih gitu. Saya juga dikasih sama si Caca. Saya ngomong gitu Mang E. Kirain habis, kalau habis nanti ditransfer lagi sama saya, kata si Mas Iing ini. Enggak cukup lah. Terus singkat cerita, mobilnya datang Mang E, busnya itu. Nah di situ arahnya ke Jakarta. Kebetulan Mas Iing kan ada di Jakarta Mang E, tempatnya tuh. Keluarganya di sana. Saya nanti ke rumahnya si Mas Iing ini Mang E, pulangnya tuh. Nggak pulang ke Indramayu. Mau pulang ke Indramayu nggak bawa hasil, malu Mang E. Jadi saya tuh pikirnya ya misalnya ya nanti bisa nyari kerja juga gitu kan ya Mang E. Udahlah gitu. Terus Mas Iingnya juga mau ditempatin sama saya juga Mang E. Di situ Mas Iing ada ibunya. Ibunya itu janda Mang E. Di situ ada adiknya si Mas Iing, kakak-kakaknya juga ada. Nggak cerita, saya udah jalan, udah nyampe, saya dijemput sama si Mas Iing. Saya dikenalin. Itu Masya Allah Mang E. Orang tuanya ya keluarganya itu ahli ibadah banget. Berkerudung semua kan, ada yang pakai cadar gitu. Saya malu Mang E. Kok saya bisa gitu dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga gitu. Saya padahal kan orang baji, emang maksudnya ya orang pendosa lah. Tapi si keluarganya Mas Iing ini tidak ngelihat dari sisi itunya Mang E. Lihat saya tuh. Jadi saya dipersilakan masuk di rumahnya si Mas Iing ini. Dan saya tidurnya ada di kamar tamu Mang E. Tiba-tiba Mang E, saya bangun ada di rumah sakit. Terus si Mas Iing kan megang tangan saya. Nangis itu Mang E. Loh, Mas kok ada di rumah sakit nih, kenapa gitu? Is kamu udah siuman, katanya sadar kamu. Nangis itu Mang E. Ih kenapa sih gitu, ada apa? Udahlah nanti aja gitu, pas nyampe rumah aja diceritainnya. Kayak enak di sini mah di rumah sakit juga kan. Saya di situ dikasih obat, beres-beres apa. Udah pulang lah Mang E. Si ibunya si Mas Iing ini ngomong Mang E. Saya tiba-tiba pas tidur teriak Mang E. Teriak. Kencang banget. Sampai tetangga di situ kata si ibunya si Mas Iing ini sampai pada ngedenger, sampai pada keluar. Lagi tidur badan saya tuh kayak terbang Mang E. Ambil kejang-kejang gitu. Badannya kaku kata si ibunya Mas Iing ini. Situ panik semua. Akhirnya ada Ustadz kan di situ kan ada kan Mang E. Itu dipanggil di situ nggak tahu. Mungkin pada ngaji atau apa di situ nggak tahu. Terus abis itu dibawa ke rumah sakit kata si Mas Iing. Saya tuh kaget Mang E. Perasaan saya kan tidur di situ. Besoknya si Mas Iing ini nyari makanan, nyari sarapan buat saya Mang E. Is kamu tidur dulu ya di sini, jangan bangun-bangun dulu. Nanti kamu badannya belum stabil gitu. Nanti saya mau beli sarapan dulu ya. Di rumah sakit berapa hari? Di rumah sakit belum 1 hari juga belum. Maksudnya baru nyampe, terus saya udah siuman, ya udah pulang gitu sorenya gitu. Di situ Mas Iing kan keluar Mang E. Si ibunya tuh datang, Nduk gitu ngomongnya. Gimana? Masih sakit nggak? Kata si ibunya si Mas Iing ini. Udah Bu gitu, udah mendingan. Ayo udah alhamdulillah. Si Iingnya mana? Kata si ibunya. Lagi keluar Bu, nyari sarapan buat saya. Di situ Mang E, si ibunya tuh lembut banget. Ya intinya ahli ibadah lah di situ. Tiba-tiba Mang E, ada orang lari. Si tetangganya si ibu ini. Lari Mang E. Lari sampai teriak-teriak. Gitu. Langsung lah panik kan. Kaget. Apa sih? Teriak-teriak kamu tuh.
Rumah orang teriak-teriak, sopan kata si ibunya. Ini bu, Iing, kata si orang itu. Iing kenapa? Iing, kecelakaan. Di situ Mang kaget, langsung pingsan ibunya. Kaget saya. Terus kayak adik-adian sama kakaknya tuh keluar ya tuh sama si orang yang bilang itu. Bilang masih Iing kecelakaan, sama si orang itu keluar Mang. Si Mas Iing ini kecelakaan ditabrak mobil truk. Mas Iing ini belum sempat dibawa ke rumah sakit, udah nggak ada Mang. Saya sampai ngerasa bersalah juga kan Mang. Udah nolong, kenapa ya orang yang nolongin saya itu pasti pada pergi, kenapa gitu? Udah mau baik kan, nggak jahat Mang. Kebanyakan orang laki-laki tuh ya, enggak itu sama sekali. Cerita udah di pemakaman, saya di situ masih Mang, masih belum pulang, 2 hari di situ. Saya nggak enak sama si keluarganya si Mas Iing ini almarhum. Saya pamit Mang. Bu, saya mau pamit. Saya pamit mau keluar dari sini, mau pergi balik. Kamu nggak apa-apa kata si ibunya tuh. Enggak, mau keluar aja gitu. Mau pengen pulang ketemu keluarga. Saya kan alasannya kan mau pulang ke rumah, padahal saya nggak punya uang Mang. Jadi saya di situ ngadain HP saya di tetangganya si ibu ini, si Mas Iing. Saya gadain, tapi saya ngomong jangan bilang-bilang kalau saya tuh masih ada di sini. Terus saya kerja Mang. Gangguan yang kemarin itu masih ada Mang. Gangguan itu masih ada, tiba-tiba sakit Mang saya tuh keluar dari rumah situ. Sakit lagi. Si uang yang gak ada HP itu buat makan tuh nggak jadi jadinya. Buat beli obat saya Mang. Di situ ada orang baik Mang. Orang ibu-ibu jual tahu goreng. Tahu apa sih? Tahu pong. Itu orang Indramayu juga Mang. Jadi saya kerja sama si ibu itu. Kerja gorengin tahu, kadang nyariin aqua itu aqua bekas kan. Aqua bekas tuh cari di kopek-kopekin ya, di belah jadi 2, itu jadi duit Mang. Saya sampingannya itu sama kerja sama si ibu itu. Saya gigih, saya ngumpulin, dan saya berhasil ngumpulin buat ngambil HP saya. Saya telepon keluarga saya nggak ada kabar 4 bulan Mang. Pada nangis nyariin, katanya kok orang pinter juga itu Mang. Nyariin saya tuh. Saya malu, mau balik juga malu, itu nggak bawa apa-apa. Malu kan Mang. Jadi saya memilih hilang kabar. Setelah itu saya diongkosin sama kakak saya, suruh pulang. Nah terus saya kan pulang. Saya ini mimpi Mang. Mimpi mami ini bawa bunga di nampan, bawa nih Mang. Terus ditaruh di depan pintu. Di situ tempatnya kayak pendopo. Ada saya foto Mang, ketemu pas nyarinya tuh di Facebook, kan HP-nya hilang Mang. Ada di Facebook tuh di pendopo. Mimpi saya tuh di situ Mang. Tiba-tiba dari pintu ini ada sosok itu Mang. Sosok leak di situ. Jadi masih dikejar-kejar. Iya, saya tuh pas itu tuh dirantai. Terus tiba-tiba ada orang laki-laki, jadi mukanya tuh kayak cahaya nggak kelihatan Mang. Di sini tuh kayak orang wali, para wali gitu. Udang-udang apa sih di sini tuh, kesorban lah. Pakai tasbih. Itu mau deketin saya itu, tiba-tiba si sosok itu yang pakai jubah putih langsung kayak beginiin. Itu kepental jauh. Si leaknya itu langsung berat gitu. Di situ mungkin pelepasan lah mungkin ya, mungkin pelepasan dari goib itu ya, dari leak, pelepasan. Ya setelah itu alhamdulillah normal lagi. Total bekerja berarti hanya 13 harian ya sana ya? Ya 15 harian lah. Setengah 2 mingguan bulan. lah, iya sama kabur itu. Dapat gaji juga ya? Enggak, gak dapat apa-apa dari situ. Oke. Cuma dikasih sama si Caca doang. Jadi nasibnya karaoke itu gimana?
Nasibnya sih masih jaya mungkin ya. Nggak ada Sampai kabar sekarang lagi. Ya pas keluar dari situ kan kata si Cacanya suruh buang kartunya. Jadi Nggak ada hubungan lagi ya. mm-mm, Nggak kontak-kontakan lagi. enggak. Kira-kira masih ada nggak kafenya? Masih pasti nih penonton juga pasti ada yang tahu nih tempatnya. Di situ kan terkenal juga, paling rame, pinggiran laut kan itu. Kalau Caca ini tahu berapa tumbal yang udah kena di situ? Kata si Caca waktu itu udah puluhan lah orang udah lama di situ tuh kafenya. Nggak Puluhan kehitungan. orang? Iya. Tapi itu nggak sembarang orang aja yang tumbal-tumbalin tuh. Jadi weton sama hitungannya harus sama yang diinginkan sama si Leak ini gitu. Caca ini menyaksikan bener ya Iya. tumbal-tumbalnya. Dengan Iya. cara apa meninggalnya? Sakit. Rata-rata sakit. Itu yang melakukan Mami. Iya. Mami kan diritualin kayak itu. Diritualin semua. Setiap anak baru diritualin. Gunanya untuk itu ya. Iya. Didaftarkan gitu ya. Akhirnya sampai saat ini nggak ada gangguan lagi ya dari Nggak tahun ada. itu. Baik, ada pesan nggak untuk penonton MM yang Pesan mau bekerja di mana karaoke atau tempat dunia malam ya? ya Pesannya kira-kira apa? mungkin sulit juga ya Mak Ayah untuk nyari-nyari yang bener-bener gitu kan. Ya pesan saya jangan sampai pikirannya kelibet sama uang. Jadi cara apapun itu kerja dimanapun mau gitu. Jadi pikirannya harus positif aja. Hati-hati ya, harus Hati-hati. double check ya. Oke baik, terima kasih Mbak Ais, sehat selalu. Amin Mak Ayah. Pengalaman selanjutnya apa ini kira-kira? Ada penarikan uang goib, ada sate gagak juga ada, jual sate Waduh, gagak. sampai penarikan uang goib segala ya. Ada ya beneran. Luar biasa nih emang Mbak Ais. Baik, kita tunggu kisah selanjutnya dan penonton Oke. silakan komentar di bawah untuk Mbak Ais bercerita lagi ya. Siap. Mbak Ais datang dengan harapan, namun pulang dengan luka yang mendalam. Pengalaman yang tak terlupakan itu harus terjadi lagi di hidupnya. Kafe tempat ia bekerja menyimpan sesuatu yang gelap, dan Mbak Ais hampir terjebak. Namun saat ia mencoba untuk lepas, ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Seseorang yang membantunya untuk pulang. Dan sejak hari itu, Mbak Ais hidup dengan bayangan yang tak pernah hilang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.